Seolah tak terpengaruh perseteruannya dengan Luna Maya, Ayu Ting Ting menghadiri ulang tahun putra Nia Ramadhani. Lantas, seperti apa tanggapan Ayu Ting Ting tentang komentar Luna Maya? Seperti apa pula Jessica Iskandar menanggapi perseteruan Ayu dan Luna? Usai menggelar pernikahan di Bali, Stephen William dan Celine Evangelista dikabarkan belum melunasi biaya wedding organizer. Seperti apa tanggapan Stephen dan Celine perihal kabar tersebut? Kebetulan berdiri di sini. Nia kan undang waktu itu pas Mikaela ulang tahun, saya nggak bisa datang gitu. Terus sekarang pas Mikaela ulang tahun, alhamdulillah emang waktunya lagi kosong. Waktunya lagi kosong, jadi datang sama Bilkis sebentar. Kerjasama yang dijalin Ayu Ting Ting dan Luna Maya berakhir menjadi sebuah perseteruan. Kerjasama yang akan berakhir 30 November mendatang itu rupanya justru membuat Luna Maya kesal hingga menghapus semua foto yang berhubungan kerjasama tersebut serta berhenti mengikuti akun media sosialnya. Namun Ayu tampaknya tak terpengaruh dengan sikap Luna yang membuat dirinya kembali jadi sorotan. Kemarin ia bahkan terlihat menghadiri pesta ulang tahun putra kedua Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Ayu seakan cuek dengan kekesalan Luna Maya dan tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Suasana di dalam seru, rame, seru. Terus tadi naik kuda, terus naik mainan yang di dalam, main apa tuh? Tarik dong. Udah, main itu aja dia senangnya sih naik kuda. Dari tadi dalam kan ada kuda poni kan, keliling-keliling. Ada lah, namanya kado buat anak-anak ya pastinya buat anak-anak. Kebetulan Nia kan undang waktu itu pas Mikaela ulang tahun, saya nggak bisa datang gitu. Terus sekarang pas Mikaela ulang tahun, alhamdulillah emang waktunya lagi kosong, jadi datang sama Bilkis sebentar. Biasa aja ya, namanya teman, Nianya juga baik banget. Saya ya menghargai. Yuk, dress code-nya emang merah-merah yuk. Hari ini pakai merah-merah. Ditentuin apa gimana yuk? Temanya Mario Bros tuh di dalam. Jadi pakai merah atau nggak pakai hijau. Jadi pakai merah. Happy birthday untuk Mainaka yang ke-1 tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, baik rezekinya, jadi anak yang soleh, terus selalu dikasih kebahagiaan sama Allah. Amin. Ya. Sekali lagi happy birthday. Makasih. Pangkal dari kekesalan Luna jelang berakhirnya kontrak kerjasama antara dirinya dengan Ayu adalah keputusan Ayu untuk membuka usaha seperti dirinya. Usaha yang akan diluncurkan Ayu Desember mendatang atau sesaat setelah kontraknya dengan Luna selesai membuat Luna beranggapan Ayu tak memiliki etika dalam berbisnis. Ayu sendiri mengaku kaget dengan pernyataan Luna, mengingat persahabatan mereka yang terjalin jauh sebelum ada kerjasama. Jadi mungkin dia tidak paham, mungkin sekeliling dia juga tidak memberitahukan bagaimana seharusnya kalau bekerja sama gitu. Jadi gini, saya kontrak itu mulai perjanjiannya ya, itu tanggal 30 Juni. Saya mulai jualan itu Agustus ke November itu baru 3 bulan. Jadi yang saya pikirkan adalah proses jualan ini akan terjadi 6 bulan. Karena saya baru launching Agustus. Artinya saya perkirakan membuat produksi sebanyak untuk 6 bulan. Kalau dalam waktu 3 bulan, artinya ada sisa produksi yang harusnya 3 bulan ke depan ini.
saya bagaimana mau jualan kalau dia juga launching? Iya, kemarin sih sempet kaget juga gitu, maksudnya kok Kak Luna tiba-tiba bisa kayak gitu kaget aja gitu. Cuma kan memang dalam kontrak tanggal 30 November tuh kontrak tuh sudah selesai gitu, dan kemarin tuh sempat dengar katanya kalau saya tuh gak ada etikanya gitu, maksudnya gak ada etikanya tuh dari mana gitu, karena kan selama kerja sama bareng tuh saya nggak pernah melanggar aturan, saya selalu promosi baju-baju saya gitu, dan kalau ada photoshoot juga saya ikutin semua jadwalnya gitu. Jadi semua tanggung jawab alhamdulillah selama ini sudah saya jalani dengan baik gitu. Sampai detik ini saya nggak terima telepon gimana-gimana, nggak ada telepon sama sekali. Saya ngubungin iya, sampai waktu itu saya juga ngejelasin iya gitu, dan dia juga oh ya udah iya gitu. Jadi karena kan memang kontraknya itu kan habis tanggal 30 November gitu, dan saya tuh pengen ngeluarin usaha baju saya sendiri loh gitu, bukan kerjasama dengan orang lain. Itu aja sih yang saya tegasin di sini gitu. Keputusan Luna berhenti mengikuti akun Instagram Ayu Ting Ting seolah mengingatkan tindakan Jessica Iskandar beberapa waktu lalu. Ibu dari El Barak ini juga sempat unfollow Ayu karena permasalahan yang hampir sama. Namun lantaran sikap Jessica terlalu mendapat perhatian publik, Jessica akhirnya kembali mengikuti akun media sosial Ayu. Lantas seperti apa Jessica menanggapi perseteruan Ayu Ting Ting dengan Luna Maya? Aku nggak tahu sih sebenarnya, cuma memang dari kemarin banyak yang nanyain. Tapi kalau aku sendiri kayaknya sebagai teman yang kenal, kayaknya kurang etis kalau komentar-komentar masalah orang lain gitu. Kan orangnya juga masih ada, mendingan tanya langsung ke orangnya biar lebih jelas. Aku nggak tahu deh, aku udah lupa sih. Maksudnya aku nggak terlalu fokus sama urusan-urusan yang menyita emosi gitu. Lebih baik kita mikirinnya abis ini mau ngapain, apa dia udah makan, apa dia udah mandi, nanti aku kerjanya gimana caranya bisnis. Mendingan mikirin yang positif gitu. Kalau untuk urusan-urusan kayak gitu kayaknya cukup itu terjadi, koreksi diri, benahi, jangan ulangi lagi. Kalau salah minta maaf. Selisih paham antara Ayu Ting Ting dan Luna Maya terkait kontrak kerjasama mereka sepertinya belum menemukan titik terang penyelesaian. Kondisi tersebut tentu saja berimbas kepada orang-orang di sekitar mereka yang tak luput ditanya seputar permasalahan yang terjadi di antara Ayu maupun Luna. Tak terkecuali bagi Jessica Iskandar. Jedar, sapaan ibu satu anak ini mengaku bahwa dalam beberapa hari belakangan ini ia selalu mendapat pertanyaan mengenai perselisihan yang terjadi antara kedua sahabatnya itu. Aku nggak tahu sih sebenarnya, cuma memang dari kemarin banyak yang nanyain. Tapi kalau aku sendiri kayaknya sebagai teman yang kenal, kayaknya kurang etis kalau komentar-komentar masalah orang lain gitu. Kan orangnya juga masih ada, mendingan tanya langsung ke orangnya biar lebih jelas, biar lebih lebih jelas lah masalahnya gitu. Jedar sepertinya tidak melihat perselisihan antara Ayu dan Luna menjadi besar jika tak dibesar-besarkan oleh pihak-pihak tertentu. Jedar pun tak setuju jika kedua sahabatnya itu diibaratkan seperti ungkapan yang menyebut teman makan teman. Buat Jedar, kalau ada masalah besar yang terjadi di antara mereka, sebaiknya Ayu dan Luna berusaha memperkecil masalah tersebut. Nggak ada yang namanya teman makan teman, ada juga teman makan daging, teman makan mie ayam. Nggak ada. Namanya manusia kadang mungkin berbuat salah hilap, tapi namanya manusia, Tuhan aja mau memaafkan, masa kita sebagai ciptaannya nggak mau memaafkan sih. Namanya manusia itu kan belajar, namanya manusia itu saling toleransi, saling mengerti, karena kan kita hidup secara berdampingan, secara bersama-sama gitu. Kalau misalnya suatu masalah digembar-gemborin terus, nggak ada habisnya, kapan kita mau hidup tenang, hidup santai, hidup baik, hidup rukun gitu. Kalau ada masalah besar dikecilin, kalau ada masalah kecil dihilangkan.
Secara pribadi, Jedar mengaku kalau dirinya sosok orang yang senang mencari teman sebanyak-banyaknya. Namun jika ada seorang teman yang berusaha mengkhianatinya, sedapat mungkin ia pun akan selektif dalam memilih seorang teman. Dan terkait dengan permasalahan yang terjadi antara Ayu dan Luna, Jedar hanya bisa menyarankan sebaiknya mereka mengoreksi diri masing-masing. Dan jika ada yang salah, maka tak ada pilihan lain kecuali meminta maaf. Maksudnya aku sama semua orang ya selalu pengennya baik, karena bagaimanapun juga mencari teman itu susah dibandingkan cari musuh 1000 gampang, tapi untuk cari satu teman kan susah. Aku sih gitu, kalau misalnya kenal nggak apa-apa, kenal sama siapapun kita harus kenal, sama siapapun kita harus ngobrol, sama siapapun kita harus membuka diri. Tapi namanya teman mungkin lebih dalam lingkup pribadi, lebih dalam lingkup teman yang lebih dekat, pastinya harus pilih-pilih. Urusan kayak gitu kayaknya cukup itu terjadi, koreksi diri, benahi, jangan ulangi lagi. Kalau salah minta maaf, ya udah selesai, udah. Perselisihan Ayu dan Luna sepertinya sama persis terjadi antara Jedar dan Ayu beberapa waktu lalu. Aksi saling unfollow di media sosial dipicu karena keduanya pernah berselisih dalam urusan bisnis. Namun semua itu Jedar akui sudah selesai dan tidak meninggalkan permusuhan antara dirinya dengan Ayu. Kalau cuma unfollow doang dibesar-besarin orang, aku mah cuma namanya ya kan, kalau kesel kan kadang suka cewek-cewek kan suka gitu kan. Cuma aku mah ya namanya ya udah setiap hari ketemu ya bawaannya ya sebenarnya ya iseng-iseng aja gitu. Cuma nggak tahu ada apa, nggak unfollow terus udah gitu ada yang nge-capture, ada yang sadar gitu, terus udah gitu jadi pertanyaan gitu kenapa sampai unfollow. Tapi sebenarnya kan cuma unfollow, terus sekarang juga udah follow lagi karena kemarin akhirnya di acara Jessica tuh ditanyain kenapa sih gitu, kita diaduin berdua kenapa sih, ya udah Jessica jelasin kenapa kemarin itu Jessica unfollow gitu. Ya sepele banget. Jadi tuh gini, apa ya, Jessica udah 2 bulan lalu kasih Ayu itu celana jeans pink nyot-nyot, itu produknya Jedar buat dipromosiin, minta tolong gitu, karena kan kita emang suka saling tolong menolong. Ini udah 2 bulan yang lalu gitu. Terus udah gitu kemarin Jessica tanya lagi, yuk kok belum dipoto-foto juga sih, yuk foto dong celananya gitu. Terus udah gitu kata dia, tiba-tiba dia ngomongnya nggak bisa karena aku sekarang udah kontrak sama baju lain, jadi aku udah nggak bisa foto-foto endorse. Udah gitu aku bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Nggak taunya ternyata pas buka Instagram kan keluar tuh Ayu Ting Ting atas bawah 3 kali itu bajunya endorsean semua, dia foto endorse. Kan aku keki gitu, kenapa sih gitu, maksudnya pelit banget cuma foto doang gitu. Terus dia alasannya karena dia udah lama kontrak. Lah kok baru dipost sekarang, terus udah gitu aku 2 bulan yang lalu nggak dipost-post sampai sekarang gitu. Makanya aku tanya ke dia gitu, terus udah gitu dia bilang iya, dia bilang dia sumpah itu udah lama. Oh ya udah deh kalau gitu aku keki, terus aku unfollow gitu. Kenapa dia aku soalnya waktu itu tuh kalau nggak salah itu aku udah lama, kalau itu aku emang udah lama nggak follow gitu. Terus udah gitu aku tuh kalau itu emang udah lama dan nggak ada apa-apa, cuma pengen ngosong-ngosongin itu doang, following gitu. Iya aku juga bingung waktu itu kenapa alasannya, cuma kayaknya ya itulah nggak ada masalah apa-apa, pokoknya baik-baik aja. Banyak cara dilakukan orang untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik. Dan setidaknya, perselisihan yang terjadi antara Ayu Ting Ting dengan Luna Maya saat ini, serta Jessica Iskandar dengan Ayu Ting Ting beberapa waktu lalu, bisa menjadi pembelajaran bagi siapapun.